aja ya, hari ini sama seperti kejadian kayak waktu itu ada beberapa leader juga. Aku telepon Salsa teman-teman, jadi nanti bisa langsung Salsa pakai handphone aku langsung akan jelasin dari ketiga tips G2 ala Salsa pada saat menuju Diamond Director, karena menurut Salsa yang sudah berhasil menjadi Diamond Director Oriflame Indonesia dari Medan ya teman-teman, kalau 3 tips itu adalah: satu, punya goals yang mau diraih di Oriflame. Yang kedua, belajar dan mengajar sistem kerja bisnis Oriflame. Yang ketiga, punya value dan jadi diri sendiri karena people join you. Kalau gitu langsung aja ya, Salsa, boleh jelasin satu-satu. Makasih Mbak Novi, teman-teman, suara aku terdengar jelas. Aku tadi udah coba banget, nggak tahu ini kenapa nggak bisa masuk, tapi aku percaya itu tidak akan mengurangi semangatku untuk sharing ke teman-teman semua ya, karena Oriflame Indonesia sudah mengundang untuk sharing hari ini dan Salsa juga sudah prepare materinya. Nah, sebelum Salsa cerita, Salsa mau perkenalan diri dulu. Salam kenal teman-teman semua, saya Salsa Alina Depari, teman-teman bisa panggil Salsa. Saya adalah Diamond Director dari Kota Medan. Saya itu ngerjain Oriflame bukan yang pertama kali loh, tapi udah yang keempat kali. Teman-teman di sini ada yang udah join Oriflame lebih dari 1 kali? Angkat tangan, sama banget sama aku gitu ya. Kenapa ya gitu ya, maksudnya kayak udah jadi cinta banget sih sama Oriflame ini, kayak udah nyaman banget sama bisnisnya gitu. Makanya meskipun dulu Salsa udah sempat bekerja, tapi Salsa tetap melirik Oriflame sebagai brand bisnis. Nanti Salsa akan cerita alasan Salsa kenapa mau serius mengerjakan Oriflame gitu ya. Nah, Salsa memulai Oriflame yang keempat kali itu di tanggal 4 Maret 2016. Saat itu masih bekerja aktif sebagai banker di salah satu bank BUMN di Indonesia. Tinggal jauh dari kantor cabang Medan. Salsa tinggal di kota Kisaran saat itu gitu ya, jauh dari sekitar 3 jam lah kalau dari Medan teman-teman. Dan upline Salsa itu tinggalnya di Bali, namanya adalah Kak Ena dan Kak Dana. Nah, ini membuktikan bahwa bisnis Oriflame ini bisa dikerjakan lewat sosial media dan membuktikan bahwa Oriflame ini bisa dikerjakan meskipun saat ini teman-teman punya pekerjaan utama. Goal Salsa pertama kali pengen join Oriflame. Nah, di sini Salsa bilang yang pertama, teman-teman ketika teman-teman mau jadi diamond, teman-teman harus punya goals. Tapi Salsa mau singgung sedikit, siapa tahu teman-teman di sini ada yang nggak tahu apa sih itu Diamond Director gitu ya. Jadi Diamond Director itu apabila teman-teman bisa punya 6 kaki, 6 leg gitu ya, yang berhasil menjadi director. Jadi kan stepnya itu kan kalau teman-teman lihat dari tabel poin, kalau teman-teman sini ada yang nggak tahu, nanti setelah kupat tahu ini teman-teman buka lagi materi success plan, karena ini adalah dasarnya. Teman-teman buka tabel poin, teman-teman lihat kalau mau jadi senior manager itu butuh 10.000 poin. Setelah itu kita pertahankan 6 kali dalam kualifikasi 1 tahun. Ketika itu closing, kita akan menjadi seorang director. Nah, kalau teman-teman mau menjadi diamond, teman-teman harus punya 6 leg yang bisa seperti itu, 10.000 poin, mempertahankan 6 kali. Ketika dia closing director, maka teman-teman bisa menjadi diamond director. Dulu ketika Salsa join Oriflame, belum kebayang mau jadi diamond teman-teman. Goal Salsa itu hanya 10 juta supaya berani resign, karena tuntutan pekerjaanku itu harus siap dimutasi keliling seluruh Indonesia setiap 3 tahun sekali maksimal. Nah, suamiku juga
bekerja sebagai PNS dan punya tanggung jawab yang sama dari perusahaan gitu ya. Kita harus siap dimutasi 3 tahun sekali keliling Indonesia. Ya ampun, aku nggak pernah membayangkan gitu ya akan hidup jauh terpisah dari anak dan suamiku hanya demi karir. Makanya akhirnya ketika Salsa sudah bekerja, sudah menikah, akhirnya Salsa mempersiapkan bisnis jaga-jaga yang bisa aku kerjakan kalau besok suamiku dimutasi ke Kalimantan mungkin, ke Papua mungkin gitu ya. Aku udah siap untuk masukin surat resign, aku sudah punya Oriflame sebagai penghasilanku gitu ya. Aku sudah punya 10 juta. Itu adalah goals yang ada di depan mata Salsa saat itu. 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, gimana cara achieve 10 jutanya gitu kan? Akhirnya Salsa belajar sama upline, Salsa BPS. Oke, Sah, kalau kamu mau 10 juta, minimal kamu open goal director gitu ya. Upline tuh ngejarin, berarti Salsa mau kapan 10 jutanya? Diarahin gitu ya teman-teman. Iya Kak, aku paling lama itu ngejarnya pengen 3 bulan. Jadi Salsa bulan ini targetnya berapa? Pengen dapat 2 jutaan dulu Kak dari Oriflame. Oh, berarti kalau 2 jutaan kamu achieve 15% gitu. Nah, kebetulan aku ini tipikal orang yang nggak suka basa-basi. Maksudnya, kalau aku udah nanya sama upline ku kasih tahu, misal kalau kamu mau di 2 jutaan, kamu kejar ke 15%. 15% itu 4.000 poin. 4.000 poin itu berarti 40 kali 100 poin, atau 20 orang kali 200 poin. Ya udah, aku kerjain. Oh, berarti aku nih harus nambah orang nih di timku gitu teman-teman yang member baru. Aku belajar gitu ya gimana sih cara merekrut, itu kan semua disediakan. Selain dari Sarpio, dari Oriflame, dari komunitas juga menyiapkan materi-materi seperti itu. Nah, itu adalah hal yang aku pelajari banget. Gimana ya cara merekrut, gimana ya cara menggunakan sosial media aku ini untuk berbisnis gitu. Bener-bener deh aku fokus banget teman-teman ke goalsku. Jadi teman-teman yang di sini coba ingat-ingat lagi gitu ya. Kenapa sih teman-teman mau join Oriflame? Apa sih impian teman-teman di Oriflame? Apa sih yang pengen teman-teman wujudkan? Karena kalau teman-teman nggak tahu, nggak punya gambaran apa yang teman-teman pengen achieve, teman-teman nggak akan sampai kemana-mana. Yang ada akhirnya teman-teman akan lelah, terus teman-teman berhenti dan bilang, aku nggak menghasilkan apa-apa di Oriflame gitu. Padahal banyak sekali orang yang membuktikan bisa berhasil di Oriflame, karena itu tadi, mereka datang ke Oriflame dengan harapan, dan mereka punya goals yang jelas yang mereka mau kerjain, dan itu yang mereka kerjain. Nah, dulu kan saya masih bekerja nih teman-teman, masih bekerja di kantor, dan pulang kantor tuh saya Oriflame. Jadi benar-benar aku sadar gitu ya, saat itu aku masih bekerja dan aku harus profesional. Kalau teman-teman tahu, saya pindah ke kantor yang di Kisaran. Saya nggak pernah nunjukin katalog satu kali pun ke teman-teman kantor. Saking aku menghargai banget. Di sini tuh aku sedang bekerja dan aku nggak pengen pekerjaanku dengan Oriflame-ku di-compare gitu. Aku nggak pengen pencapaianku di kantor di-compare dengan pencapaianku di Oriflame gitu. Jadi aku bener-bener diam, bener-bener aku tuh memulai dari inner cycle-ku yang kayak kakak, terus sahabat SMP, sahabat SMA gitu ya, teman kuliah, bener-bener kayak teman kantor itu adalah list terakhir pilihan untuk aku rekrut saat itu sih teman-teman, karena aku masih menjaga banget kan. Tapi kalau katalog kan saya nggak pernah nunjukin, tapi triknya kalau misalnya kita mau makan siang, biasanya saya bawa pouch, terus isinya itu adalah parfum, hand cream kayak gitu. Jadi siap makan biasanya aku pakai, terus tawarin mereka untuk pakai gitu. Jadi benar-benar soft selling yang seperti itu, nggak pernah yang join Oriflame gitu, nggak pernah kayak gitu, karena aku menjaga banget sih saat itu gitu ya. Dan pulang kantor bener-bener nyiapin rumah, nyiapin suami, karena saat itu tinggal di luar kota berdua jadi sama suami, nggak ada pembantu, orang tua tinggal di Medan, jadi aku bener-bener nggak ada lagi waktu untuk karaokean, nggak ada lagi waktu untuk nongkrong gitu, untuk kopi-kopi itu aku skip dulu lah. Pokoknya pulang kantor, aku pulang ke rumah, aku beresin rumah, aku urusin makanan karena aku suka masak gitu ya, aku urusin makanan, terus jam 8, jam 7 aku sudah standby di depan komputer untuk bekerja, untuk menyapa tim kayak gitu ya teman-teman, bikin slide training, dengerin training gitu. Pokoknya di awal ketika Salsa mau
ngejar banget nih teman-teman, itu kayak nggak ada training yang aku skip gitu. Jadi benar-benar buku catatanku itu penuh banget dengan materi-materi training yang aku catat, aku pelajari, terus aku aplikasikan gitu. Ketika aku mentok, baru aku datang ke apply, Kak, aku udah lakukan ini loh Kak, tapi hasilnya kayak gini, gimana ya Kak, kasih evaluasi dong gitu. Jadi nggak pernah datang sama apply tuh, Kak rekrut itu kok susah ya, Kak gini, nggak pernah kayak gitu, karena aku percaya ketika kita coba, pasti ada hasilnya, dan itu terbukti ketika kita belajar tips rekrut, kita praktekin gitu ya, akan ada hasilnya teman-teman gitu, percaya deh sama itu. Makanya dalam segala kondisi waktu itu Sasa terjang semuanya ngerjain Oriflame itu ya, benar-benar ketika Sasa lahiran, anak pertama dari Sasa baru menikah ya. Salsa, sebentar ya Salsa. Salsa. Open Diamond Director itu closing Diamond Director ya? Ya, oke, lanjut aja. Ya, lanjut aja. Soalnya ya, sorry tadi sempat keputus. Jadi waktu itu Salsa closing, ya. Salsa diulang lagi dong, tadi sempat putus. Oh ya Mbak? Boleh diulang lagi, tadi sempat putus. Oke, ya. Ya. Salsa ulang lagi ya, berarti tadi yang pertama adalah punya goals yang mau diraih di Oriflame gitu ya. Jadi goals ini adalah apa yang teman-teman pengen achieve, dan goals ini adalah tanggung jawab pribadi kita gitu ya. Jadi gimana cara mengerjakan Oriflame sambil bekerja, tapi kita mau mewujudkan impian kita di Oriflame lah, itulah kita pinter-pinter untuk manajemen waktu. Itu adalah tanggung jawab pribadi kita yang tahu diri kita kayak gimana, kesehatan kita gimana, kegiatan kita gimana, dan kita yang harus pinter-pinter bagi waktu gitu ya. Nah tadi Salsa udah cerita waktu Salsa kejar Diamond ini dalam 12 bulan Salsa open Diamond, 17 bulan closing Diamond teman-teman, dan itu mulai dari baru menikah, hamil, terus melahirkan anak, semua proses itu tetap buat Sasa semangat ngerjain Oriflame-nya gitu. Nah, Sasa masuk ke yang kedua. Tips yang kedua dari aku adalah belajar dan mengajar sistem kerja bisnis di Oriflame. Mbak Novi, ini suaranya kedengaran? Setelah teman-teman punya goals, teman-teman harus menyiapkan hati, niat, dan waktu untuk belajar tentang Oriflame. Yang pertama kali, ketika teman-teman sudah daftar jadi member, apa yang harus dilakukan? Ikutan Getting Started, belajar bagaimana sih cara memulai Oriflame, apa sih perusahaan Oriflame itu, apa sih produknya, oh yang mana katalognya, gitu. Teman-teman harus kepo maksimal gitu ya, kepo maksimal sama Oriflame. Ketika apply-nya bilang download aplikasi ya, atau kamu login dari oriflame.co.id. Nah teman-teman kepoin gitu, oh ini untuk lihat katalog, oh ini untuk cara order, oh ini untuk ini gitu loh teman-teman. Jadi jangan hanya sekedar teman-teman login ke aplikasi tanpa teman-teman mau tahu, tapi teman-teman masuk ke aplikasi itu, teman-teman utak-atik, teman-teman kepoin, pelajarin gitu. Rasa ingin tahu itu penting banget di saat kita mau memulai Oriflame. Ikutin semua basic training, cara menjual, cara membina, cara merekrut, bagaimana berbisnis dari sosial media gitu ya. Banyak banget deh, apalagi kalau Sarvio yang 2 itu ada tips menghadapi penolakan, bagaimana menjadi seorang pemimpin gitu ya, tentang produk. Teman-teman pelajarin, karena apa? Karena di bisnis ini butuh ilmu, di bisnis apapun butuh ilmu. Jangankan bisnis gitu ya, Sasa pun dulu bekerja, sebelum Sasa bisa bekerja 1 tahun harus OJT.
1 tahun harus belajar, 1 tahun harus praktek kayak gitu. Nah, sama halnya dengan di Oriflame, ketika kita mau bermimpi menjadi seorang diamond, itu kan omsetnya udah miliaran. Nah, kita juga harus membekali dong diri kita dengan ilmu. Karena Oriflame ini adalah bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu butuh sistem kerja yang bisa diduplikasi. Kalau teman-teman nggak punya ilmunya, apa yang teman-teman mau duplikasi ke downline gitu ya. Kalau misalnya Salsa BPS sama downline-downline yang mau senior manager, ketika ditanya kenapa kamu mau jadi senior manager, pasti jawabannya rata-rata pengen ke Bangkok kak, pengen dapat bonus 6 juta kak, gitu kan. Oke, itu benar banget. Tapi kamu siap nggak dengan tanggung jawab seorang senior manager gitu? Kamu siap nggak untuk ngerjain to-do list senior manager? Kamu siap nggak membina? Kamu siap nggak aktif membuat training? Kamu siap nggak menghadapi banyak komplain di tim? Kamu siap nggak untuk selalu bersemangat dan positif di timmu gitu? Gitu teman-teman. Jadi boleh sih kita mau jadi SM dengan bonus yang nikmat itu gitu ya, tapi kita juga harus memantaskan diri kita, menyiapkan diri kita dengan tanggung jawab seorang SM gitu. Makanya ketika kita mencoba Oriflame dari awal gitu ya, kegagalan yang kita alami itu sebenarnya proses yang mahal banget, yang nggak akan bisa keulang dan harus kita cintai. Karena one day ketika kita jadi pemimpin, ketika kita menjadi senior manager, kita sudah punya pengalaman. Oh, dulu aku menjadi SM itu caranya kayak gini. Aku harusnya bisa loh nge-skip yang ini. Jadi aku bisa ajarin ke downline-ku poin-poin yang ini gitu. Atau kalau ketika downline kita menghadapi masalah dan datang ke kita bisa memberikan solusi ke mereka gitu ya. Jadi di bisnis Oriflame penting banget untuk memberikan hati, niat, waktu untuk belajar tentang semua materi trainingnya. Agar apa? Agar kita tahu, memahami gitu ya, dan kita bisa menduplikasikan itu ke downline kita. Kalau aku cukup tegas ke downline di tim gitu ya, apalagi mereka yang alpha gitu. Jadi mereka tuh cepat banget untuk menduplikasi gitu, karena itu memang mengajarkan sistem kerja yang kamu harus bisa nih mandiri, kamu harus bisa nih tanpa aku. Gak mungkin kan aku terus yang menjadi manpower-nya gitu, manpower tunggal di tim itu kan gak mungkin. Jadi semakin banyak kita pintarkan downline, semakin mereka tahu cara kerja, semakin mereka mandiri. Itu enak banget karena bisnis itu berjalan teman-teman tanpa harus ada kita. Dan penting banget untuk kita ngajarin juga ke tim-tim kita itu mereka explore gitu ya, cara kepemimpinan mereka gimana sih di timnya. Mereka belajar untuk mengenali downline-downline-nya. Mereka kita kasih kesempatan untuk membina timnya gitu. Tapi tetap dengan sistem kerja dan alur kerja yang sudah ada, dan mereka boleh bawakan itu ke timnya gitu. Jadi ketika sekarang teman-teman memulai, pantaskan dulu diri kita untuk belajar, tahu banyak, memahami. Setelah itu kita bisa mengajari downline-downline kita, sehingga downline-downline kita pun nantinya bisa mengajari ke downline-downline-nya lagi, mengajari ke downline-downline-nya lagi gitu, sampai ke dalaman duplikasi itu bisa sistem kerja itu bisa terduplikasi gitu ya. Untuk yang kedua itu poinnya adalah itu. Lanjut, yang ketiga adalah punya value dan jadi diri sendiri karena people join you. Teman-teman, bisnis kita ini dikerjakan dari sosial media, semua orang bisa melihatnya gitu ya. Kenapa aku harus join Oriflame sama kau? Iya nih, bisnisku aku kerjakan dari sosial media. Banyak kok yang mengerjakan dari sosial media gitu ya. Banyak kok, nggak hanya Oriflame, banyak bisnis lain juga yang bisa aku kerjakan dari sosial media gitu. Makanya teman-teman harus punya value supaya orang itu tertarik join ke kita, gabung member ke kita, dari cerita kita, dari branding kita gitu ya. Branding ini penting banget teman-teman. Semenjak bisnis Oriflame juga udah go online banget, branding jadi hal yang semua orang lakukan gitu ya. Makanya saya bilang perlu punya value diri. Apa sih yang membuat kamu berbeda sama orang lain? Nah, bagaimana menemukan value diri? Kalau aku secara pribadi,
duduk, diam, tenang, ambil pulpen, ambil kertas, ngomong sama diri sendiri gitu ya. Jadi kayak membuka diri sendiri gitu ya. Kayak siapa sih aku? Apa sih hobiku? Apa sih impianku? Kayak gitu. Jadi bener-bener aku catat gitu teman-teman. Jadi aku ibu muda yang punya impian, pengen ikut kemanapun suamiku ditugaskan negara. Aku pengen tetap punya penghasilan meskipun aku kerja dari rumah aja. Aku pengen punya waktu untuk anak. Aku senang berkebun, aku senang memasak gitu kan. Teman-teman tulis hal-hal itu supaya teman-teman semakin bisa melihat diri teman-teman itu. Kalau ada yang suka make up, teman-teman bikin, aku senang make up. Atau kalau teman-teman suka perawatan rambut, ketertarikan teman-teman di situ gitu ya, atau teman-teman senang merawat kulit atau apapun itu, teman-teman senang share tentang parenting, tentang cara mengasuh anak kayak gitu, apapun teman-teman tulis lah supaya teman-teman tahu, oh ternyata ini value diriku dan aku bisa menjadikan ini sebagai bahan ceritaku setiap hari di sosial media, sehingga orang mengenal aku ya aku gitu, bukan hanya tentang Oriflame, bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang pencapaian, tapi aku juga manusia normal yang punya kehidupan. Sehingga ketika mereka merasa, oh dia juga manusia biasa ya, oh dia juga punya social life ya di luar Oriflame, mereka akan lebih berani gitu loh teman-teman untuk mencoba, karena mereka ngeliat kita tuh nggak super power banget, ternyata kita ya manusia. Tapi tetap branding ini penting untuk membuat batasan privacy yang tidak boleh diceritakan di sosial media gitu. Jadi benar-benar ya teman-teman catat apa yang teman-teman pengen ceritakan dan tidak gitu. Kalau misalnya Salsa melihat gitu ya, kalau dari Oriflame value-nya apa sih? Spirit, passion, togetherness, look great, make money, have fun, Oriflame change lives. Banyak sekali yang bisa kita ceritakan tentang gimana semangat kita mengerjakan Oriflame, kebersamaan kita dengan tim. Kita berubah gitu ya, dari yang tadi yang nggak bisa dandan sekarang bisa dandan, yang tadinya males banget pakai deodoran sekarang udah rajin gitu ya. Look great dari Oriflame gitu, kita bisa punya penghasilan dan kita mengerjakan bisnis ini menyenangkan gitu, have fun, gak jadi beban. Itu teman-teman yang kita ceritakan, perubahan hidup yang kita rasakan dari Oriflame yang bukan hanya tentang uang, tapi tentang, kalau aku sih secara pribadi kayak apa yang aku rasakan banget gitu ya, aku tuh kerja jadi kayak bermakna gitu loh. Kayak dulu ya, jujur, aku tuh kerja kayak udah bangun, aku ke kantor, mengerjakan rutinitas gitu ya, kerja ya udah istirahat, pulang, kayak nggak ada passionnya sama sekali. Tapi di Oriflame ini beda, banyak banget hari-hari yang aku habiskan untuk berpikir, aku buat apa lagi ya ke tim, aku lakukan apa lagi ya ke tim biar makin seru, biar makin enak kayak gitu. Jadi bener-bener aku tuh kerjanya pakai passion banget teman-teman gitu, aku nikmatin banget pekerjaanku di Oriflame ini gitu. Dan itu sih perubahan diri yang aku rasakan banget, apalagi ketika downline ya, yang tadinya ibu rumah tangga nggak punya penghasilan, tiba-tiba dapat 200.000 aja terus udah mewek gitu, bilang makasih sama kita, ya ampun. Itu rasa senangnya tuh berlipat-lipat ganda banget sih. Itu yang aku rasakan, perubahan yang aku alami banget dari Oriflame ketika aku merasa hidupku bisa berdampak untuk orang lain gitu. Nah teman-teman juga pasti punya, setiap orang itu punya kelebihan, setiap orang itu punya kekurangan. Teman-teman harus mau menggali itu, mau melihat ke dalam diri kita untuk tahu. Dan satu lagi teman-teman, jangan lelah untuk menceritakan tentang reward Oriflame. Dulu jujur saya tuh pernah sempat berpikir gini ya, apa nih aku nih norak banget gitu ya, aku tuh dikit-dikit ada dapat dari Oriflame aku cerita, dapat uang aku cerita, aku sempat nggak berdamai dengan kondisi itu gitu, maksudnya dengan diriku. Tapi aku berpikir lagi teman-teman, ini adalah pekerjaanku gitu, seperti iklan di TV ya, seperti itulah aku bercerita tentang Oriflame. Dan satu lagi, ketika aku menceritakan peluang Oriflame, ketika ada orang yang mau bergabung, aku siap untuk ngajarin dia, aku siap untuk bantu dia gitu. Jadi aku bukan sekedar pamer,
sana ada orang yang butuh tambahan penghasilan, ketika mereka baca ceritaku, itu bisa buat jalan bagi mereka untuk merubah kehidupan mereka juga gitu. Nah akhirnya ketika aku sudah menemukan jawaban itu, udah mantep banget nih untuk cerita setiap hari, promosi setiap hari kayak gitu. Dan penting banget untuk teman-teman yang masih malu ya untuk trending ya, jangan pernah cari masalah di sosial media. Artinya pakai kata-kata yang sopan gitu ya. Di dunia ini banyak sekali orang kaya, jadi ya Oriflame memang adalah salah satu jalan gitu, tapi ya tetap kita bisa gitu untuk menceritakan kebaikan Oriflame ini dengan cara yang baik gitu ya, tanpa perlu menghakimi kehidupan orang lain. Dan satu poin ini yang saya selalu pegang banget dari dulu adalah aku selalu butuh orang ini, kayak misalnya yang non member Oriflame. Jadi kalau di Facebook itu biasa mamaku, yang di Instagram itu aku punya teman yang non member Oriflame yang selalu aku tanyain, Beb, ceritaku tadi gimana gitu. Dan kalau aku buat status gini gimana gitu kan, kalau misalnya statusnya agak sedikit gimana-gimana, biasa aku tanya dulu, nyakitin perasaan orang nggak? Masalah nggak, Beb? Kayak gitu. Biasanya aku kan tanya dulu, karena ibaratnya kalau misalnya kita tuh ngelihat di posisi kita sekarang, kita ngelihat ke diri kita sendiri, kita nggak bisa ngelihat jelas ya. Kita cuma bisa ngelihat kaki, tangan gitu ya, kita nggak bisa ngelihat jelas. Tapi kalau orang lain yang ngelihat kita, mereka bisa ngelihat kita tuh jelas banget teman-teman. Makanya aku selalu pakai kacamata orang lain untuk menilai gitu, gimana sih Beb, bagus nggak gitu. Dan aku maksudnya ya memang terbuka untuk kritik, karena menurutku kritik itu adalah bagian dari perbaikan juga kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya bilang, Beb, gue cerita ini nanti gini-gini gitu, nanti bisa ada yang tersinggung, oke, aku hapus ya bagian ini, kalau gini aja berarti oke ya gitu. Nah ke suami juga aku biasa kayak gitu, sebelum naikin status biasa aku tanya dulu, Pak boleh nggak update kayak gini? Oh boleh, kalau nggak udah nggak usah gitu. Benar-benar kita harus menjaga banget bisnis di sosial media ini, karena semua orang bisa melihat itu. Oke. Udah, Salsa. Seru banget. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada mau pertanyaan, boleh aja langsung tulis di kolom Q&A, ya kan? Nanti Novi bacain karena Salsa kan lagi di telepon. Sa, aku mau nanya dong, Sa. Kamu kan tadi bilang kan melihat diri sendiri, kamu tuh kayak ngerenungin, oke, nih aku sukanya apa gitu. Nah, kalau kamu tuh mengupdate untuk melihat diri sendiri itu, apakah saat kamu kesulitan kah, ataukah pada saat kamu hanya sekali kah, atau gimana? Itu pada saat momen apa kamu berdiam terus kayak gitu, kamu kayak melihat untuk diri sendiri, apa sih yang kekuatan kita tuh apa sih gitu, kesukaan kita apa sih gitu? Oke. Mbak Novi, makasih ya pertanyaannya. Nah, kalau itu biasanya Salsa kan setiap akhir bulan tuh nyusun ya Mbak jadwal training untuk bulan depan. Nah, di situ biasanya aku sambil ngeliatin data tim, data di PG, itu sambil aku berkaca ke diriku juga sih Mbak. Gitu. Jadi bukan hanya satu kali, tapi aku contohnya aja seperti saat lockdown sekarang ini, kita nggak bisa kemana-mana, itu aku banyak banget waktu ngobrol ke diri sendiri, dan aku menemukan quotes di saat lockdown ini Mbak Novi, itu adalah if you can go outside, go inside. Jadi selama aku nggak bisa keluar rumah, itu bener-bener aku ngeliat gitu, kayak gimana ya hidup rumah tanggaku, kayak gimana ya aku, kayak gimana ya anakku, kayak gimana ya selama ini aku ngerjain bisnisku gitu. Jadi kayak evaluasi lagi kayak gitu Mbak Nov. Jadi emang bener-bener maksudnya setiap bulan ya kamu melakukan itu ya? Yes, sering banget Mbak Nov, kalau aku nyatat kayak gitu untuk ngeliat diri sendiri tuh sering banget. Karena aku tipikalnya yang memang harus dicatat gitu Mbak Nov, kalau nggak aku bakal lupa. Aha, oke. Tapi bagus sih kayak gitu. Maksudnya lebih ada buktinya juga, dan kamu, oh iya ya, keinget jadinya. Dan kalau dilihat, oh aku udah ngelewatin ini, oh aku dulu gini, gitu Mbak Nov. Iya benar. Sendiri gitu. Ada file sendiri jadinya ya. Oke, Salsa nih ada pertanyaan. Kak Salsa, menurut kakak interpersonal skill perlu nggak dalam membina tim atau merekrut? Dan menurut kakak seberapa penting kita menggunakan treatment berbeda ketika menghadapi tim dengan karakter yang berbeda-beda? Nah, ini penting banget karena setiap orang itu kan karakternya beda-beda ya.
Jadi nggak bisa kita samakan. Ada yang memang tipikal mereka suka untuk diingetin terus. Mereka suka dipepetin gitu ya, diingetin to do list. Ada yang nggak suka. Contohnya aku adalah orang yang nggak suka dipepetin gitu. Kasih tahu aja, Sasa kerjain ini gini-gini. Oke, aku kerjain. Kapan Kak batas waktu gitu? Aku kerjain. Nah dari dulu tuh aku tipikal yang begitu ya. Jadi kalau misalnya ditanyain tiap hari dipepetin malah aku jadi terganggu gitu. Makanya ya ketim juga kayak gitu. Ada downline aku yang mandiri banget gitu ya, yang dia sudah tahu di timnya harus seperti apa, dia punya gaya kepemimpinan sendiri ya nggak apa-apa, izinkan aja dia berkreasi. Karena yang penting kan kita tetap ngobrol secara personal ya, secara japrian, Beb gimana tim, apa perkembangan, ada masalah nggak ini gitu ya, siapa lagi berikutnya, oh gitu. Tapi ada juga downline aku yang selalu memang minta dipepet gitu, chat aku terus. Jadi udah orang-orang kayak gini yang intens aku ngobrol setiap hari, aku tanyain tugasnya udah dikerjain atau belum kayak gitu. Itu penting banget sih, karena manusia itu kan karakternya berbeda. Oke, tapi berarti menggunakan treatment yang berbeda ya, kalau menurut kamu menghadapi tim? Iya, karena karakter kan Mbak, karakter orang kan. Tapi maksudnya kayak sistem kerja itu kan sudah ada ya, alur kerja itu kan sudah ada nih, setelah ada member baru, harus training apa, itu kan semua itu hal yang baku ya. Tapi kayak cara kita menyampaikan ke mereka, cara kita melit mereka untuk mau melakukan itu gitu, itu kan Betul. Beda gitu. Betul. Oke, aku setuju banget. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak. Kalau beberapa bulan kemarin, aku sempat nggak aktif ngerjain Oriflame. Jadi beberapa downline-ku yang ternyata melakukan hal yang sama. Jadi dia mencontoh lah upline-nya karena tidak aktif, ya kan? Gimana ya, Kak, untuk aku memulai komunikasi lagi ke mereka dengan posisi aku yang sempat diam dan sekarang mau jalan lagi? Pernah nggak kejadian dan mengalami seperti ini, Salsa? Kalau aku pribadi nggak pernah diam ya Mbak, tapi kalau punya downline yang seperti itu banyak. Cara ngadepinnya gimana coba? Iya, biasanya aku akan ajak ngobrol, kenapa akhirnya dia mau lagi balik Oriflame gitu. Kenapa kemarin ninggalin, kenapa sekarang balik lagi. Nah dari situ kan kita dapat nih jawabannya. Terus aku akan selalu bilang, boleh sih kalau kamu mau coba lagi, aku akan gandeng. Tapi yang kamu harus tahu, mengembalikan kepercayaan orang itu susah banget gitu ya. Ketika kita mulai bisnis, kita ajak nih orang gabung Oriflame sama kita, mereka mau. Tapi ketika kita meninggalkan di tengah jalan, dan one day kita kembali lagi, itu mengembalikan kepercayaan mereka tuh 2 kali, 3 kali lipat susahnya. Makanya, kamu siap gak ketika kamu mulai ini, ya kamu coba gitu, kayak 1 tahun ini kamu coba benar-benar dulu gitu, jangan berhenti lagi tengah jalan. Ketika dia punya komitmen untuk itu, ya nggak apa-apa, nanti kan itu tinggal komunikasi aja ya ke timnya ya Mbak. Maksudnya aku balikin dulu nih big why-nya kenapa dia mau Oriflame, mantapin dulu nih hatinya. Ketika dia sudah mantap, ya udah kita buka activity report-nya, kita buka jaringannya, kita lihat mana downline-downline yang masih aktif, mana downline-downline yang sudah tidur. Nah itu yang kita hubungin lagi satu persatu, kita sapa, tanya kabarnya, kita infokan promo kayak gitu. Jadi tetap aja balik lagi kitanya memang harus ngedeketin ya. Jadi bukannya akhirnya diam dan merasa nggak enak atau ada perasaan apapun deh gitu ya. Tetap kita harus jalan ya. Iya, benar banget Mbak Novi. Oke, apa ya, Salsa, kamu kalau online sama offline tuh kalau misalnya dilihat dari persentase, kamu lebih banyak melakukan apa saat ini? Online. Berarti full online, 100% online atau ada offline? Kalau dulu Salsa kan kerja di luar kota tuh, jadi Senin sampai Jumat itu online, Jumat sore pulang kantor, itu pulang dari kisaran ke Medan, baru biasanya Sabtu atau Minggu pertemuan sama tim, terus Minggu malam balik lagi Salsa ke kisaran. Setiap minggu full seperti itu, Salsa turun gunung sampai hamil. Jadi saat hamil suami bilang istirahat dulu 3 bulan sampai kandungannya kuat. Nah waktu udah masuk bulan keempat, Salsa ulangin ritme itu gitu. Jadi saat lockdown ini ya benar-benar apa ya Mbak, sampai yang nggak bisa keluar rumah ini ya benar-benar kayak belajar lagi sih untuk full online. Karena biasanya Salsa 80% online, 20% offline kayak gitu. Selalu ada offline-nya sih. Oke, tetap digabung ya, tetap maksudnya dikombinasikan offline dan online. Tapi pada saat kamu kerja memang adalah Senin sampai Jumat itu memang kamu melakukannya itu adalah online.
online. Terus banyakkan jaringan kamu itu lebih banyak pantaran kah dengan usia kamu saat ini atau lebih banyak mana? Nah, aku suka banget pertanyaan ini karena ini adalah jawaban dari yang aku ceritakan di poin ketiga tadi, gitu ya. Punya value diri yang jelas karena people join you. Dari cerita-ceritaku di sosial media, dari branding yang aku bangun, aku tuh banyak banget dapat orang-orang yang usianya kurang lebih sama seperti aku, Mbak Novi. Kondisinya itu resign ikut suami atau akan resign ikut suami atau ibu rumah tangga, tapi harus resign urus anak terus ketemu Oriflame gitu. Jadi rata-rata gak jauh-jauh umurnya dari aku, ibu muda, terus mereka bekerja atau mereka akan resign atau suaminya akan siap dimutasi kayak gitu-gitu. Rata-rata sih gitu, Mbak Novi. Jadi sama ya, memang banyak lebih pantaran ya, Iya, ibu-ibu muda ya. Benar. Apakah itu kamu sendiri yang menargetkan untuk merekrut seperti itu atau kamu open aja sebenarnya siapapun sebenarnya bisa gitu? Atau kamu emang fokus targetnya adalah itu? Nah, sebenarnya kalau menceritakan Oriflame ke semua orang yang non-member gitu ya, aku pasti ceritain. Kalau ada yang nanya, aku pasti jawab. Tapi untuk rekrutan, memang aku memulai dari inner circle dulu dan mereka adalah rekrutan tertarget gitu, Pak. Jadi kayak memang 6 levelku ini adalah inner circleku dan aku targetin gitu dan aku bangun brandingku untuk buat mereka kepo dengan Oriflameku kayak gitu. Jadi contohnya Caca gitu ya, yang dulu nolakin aku Oriflame, akhirnya dia lihat, oh Salsa masa sih 2 bulan dari Oriflame 8 juta bonusnya gitu ya. Akhirnya kepo, terus mau join kayak gitu kan, gitu Mbak Novi. Jadi memang aku targetin sih, target orang-orang yang kayaknya bisa nih kalau aku bina gitu. Ya benar-benar, maksudnya dari targetnya kamu itu kamu melihat ke diri kamu sendiri kan, karena kamu bisa kontrol dan akhirnya bisa melihat kapasitasnya sendiri gitu, iya kan? Dan memang lebih dekatnya adalah inner circle. Oke, kalau kayak begitu, keren banget. Terus kamu melakukan offline itu tetap melakukan kegiatan seperti apa yang kamu lakukan, Sah? Oke, jadi kalau misalnya saat ini offline itu Salsa punya kelas di OIC Medan setiap hari Rabu, namanya Happy Hour. Jadi itu adalah kelas belajar khusus 6% and up. Jadi 6% and up semua yang ada di Les Salsa boleh datang ya, kita belajar semua di situ. Belajar aplikasi, belajar cara edit video, belajar banyak hal lah ya, teknis tentang Oriflame pun kita pelajari bersama. Terus untuk bikin beauty class juga Salsa rutin bikin beauty class. Untuk beauty class yang paling sering juga Mbak Nov. Berapa kali kamu melakukan itu? 1 bulan itu minimal 1 kali untuk beauty class. Karena kebetulan di tim aku ini banyak banget yang antusiasmenya tinggi banget sama beauty class. Jadi ya kebetulan ada beberapa mua ya. Jadi memang mereka biar punya wadah untuk explore gitu dengan produk Oriflame, sehingga mereka di Instagramnya juga bisa menceritakan nih produk Oriflame saat ini tuh kayak gimana kualitasnya gitu, supaya orang pun makin mengenal. Karena kan kalangan mereka tuh kalau mua itu ya mua yang baca story-nya nanti mua, nah akhirnya kalau mereka mau masuk Oriflame kan syukur gitu. Terus kamu kan tadi bilang kamu punya kegiatan offline adalah happy hour, itu khusus untuk 6%, ya kan? Ya. Kenapa 6%? Karena aku kasih upline-nya itu untuk pegang mereka sampai 6%. Oke. Jadi aku kasih ruang mereka untuk membina timnya juga. Supaya apa ya, karena aku ngelihat Mbak Nov di Oriflame ini, upline itu harus menjadi inspirasi. Ketika upline itu kehilangan sosok inspirasi itu gitu ya, apapun yang dia bilang, dolan-dolan tuh gak akan mau denger. Makanya ya butuh gitu, memang oke, aku bantu, tapi mereka juga butuh punya ruang untuk menunjukkan ini aku loh gitu, ini diriku loh kayak gitu ke dolan-dolannya. Ketika menunjuk mereka membina dolannya, mereka belajar untuk membina dolannya juga gitu, karena bisa menjadikan dolan 6% itu kan udah hebat ya. Betul. Hebat kan, dan mereka belajar proses di situ gitu. Jadi itu Mbak Nova jawabannya. Berarti upline-nya juga ikutan ya di dalam training tersebut ya? Ikut. Jadi biasanya upline-upline-nya datang bawa dolan-dolannya kalau di happy hour itu. Oke.
Tapi itu tugas pembicaranya sendiri kamu rolling? Kalau offline itu aku full yang isi. Oke. Aku full yang isi. Jadi semenjak nggak bisa kemana-mana ini kan terpaksa dilakukan online gitu ya. Itu yang salah modifikasi untuk belajar make up dan lain-lain supaya nggak bosan. Belajar hair care gitu supaya nggak bosan. Belajar skincare supaya nggak bosan. Tapi selama kelas happy hour offline itu sah-sah semua yang isi materinya. Aha, jadi mereka ada pengen untuk jadi 6% karena bisa ketemu langsung sama ya. Kira-kira seperti itu. Oke, terus aku mau tanya lagi Salsa, kalau misalnya flashback gitu kan ya, waktu perjalanan kamu ke Oriflame, maksudnya dengan 3% baru join, terus 3%, 6%, 9% gitu kan ya, yang paling kamu sering lakukan, mungkin datengin training kah, atau mungkin kamu juga ikutan di dalam isi materi itu kah? Apa sih yang paling sering kamu lakukan dan yang paling kamu suka? Maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya adalah gini, waktu pada saat kamu join pertama, ya kan, ini kan aku pengen, soalnya semua yang hadir di sini kan, mereka ini kan new member, ya kan, ada new member juga gitu, baru pada konsultan gitu kan. Nah, yang aku pengen nanya, kalau misalnya kamu flashback gitu, pada saat kamu jadi konsultan gitu kan, yang paling sering banget, yang paling sering dan kamu paling senang gitu kan ya, datengin atau lakukan gitu kan, mungkin yang tadi aku bilang, kamu paling sering senang ngadirin training online upline kamu kah, atau kamu paling sering atau senang melakukan apa gitu, yang senangnya salah satu pertama kali sampai akhirnya maju terus gitu kan, sampai bisa 3, 6, 9 sampai 21% sampai dan seterusnya, itu apa? Ya, jadi kegiatan seperti apakah atau makasih Mbak Nov. Jadi saat itu kan memang datang ke Oriflame sudah dengan satu tujuan ya, gitu kan, pengen punya bisnis dan menghasilkan. Nah, jadi ya aku nikmatin sih Mbak semua kegiatannya, kayak merekrut, bercerita setiap hari gitu ke 30 orang, terus ke orang-orang yang aku temui, ke teman-teman yang ada di bank namaku gitu kan, untuk sapa mereka, tanya kabarnya. Masih aktif nggak di Facebook kayak gitu. Biasanya sih aku gitu ya, kalau misalnya merekrut tuh aku nggak pernah yang langsung masuk kayak gitu Mbak. Jadi kayak sapa dulu, terus ya kita udah gak kawan nih di Facebook, aku add ya Facebookku kayak gitu. Nanti kan setelah kita temen di Facebook, dia baca-baca statusku kayak gitu kan. Nah, training pun aku senang banget, getting started member baru pun aku senang banget kayak gitu, karena memang saat itu antusiasmeku tinggi banget Mbak untuk segera menghasilkan. Jadi kalau upline ku bilang, nanti malam training, siap Kak, aku training, aku catat apa yang aku dapat di training, aku aplikasikan kayak gitu. Kayak rekrut ya bulan ini, oke Kak, aku rekrut, aku cerita kayak gitu. Oke, jadi emang benar-benar yang pertama itu adalah harus punya kekuatan impian yang paling kuat ya, maksudnya itu adalah dasar fondasi untuk kita bisa maju dan fokus ke bisnisnya Oriflame ya. Jadi ini teman-teman, bukan hanya Salsa, tapi aku yakin, Novi yakin untuk semua beauty entrepreneur yang sudah sukses gitu kan, pasti sebagai fondasinya itu, dasarnya itu adalah kita harus punya impian yang kuat banget gitu kan. Jadi pada saat kita mau melakukan, baik itu untuk pertama kali atau kita sudah pernah melakukan itu pun, untuk mengejar atau mencapai title selanjutnya, kita kembali lagi adalah keingetan lagi, mimpi gue ini nih gitu kan. Jadi gue memang benar-benar harus enjoy, intinya adalah menikmati setiap prosesnya, menikmati semua hal yang berbau Oriflame pokoknya, baik itu mau kegiatan, baik itu mau training, baik itu mau dilakukan secara offline atau online, tapi lakukan dengan sukacita. Benar ya, Salsa ya? Oke, terus ada pertanyaan nih, Kak, bagaimana kalau ada downline yang nggak mau terbuka sama upline soal downline-nya, padahal katanya mau seriusin bisnis, mau ke SM, upline jadi sulit untuk bantu kedalaman? Oke. Nah, aku juga punya link yang kayak gini ya, yang maksudnya ada downline-nya bilang, Kak, nggak usah masuk ke bawahku ya, aku aja yang ngurus gitu. Ada sih juga kayak gini. Memang gini sih teman-teman, kalau triknya kan kita kan kalau misalnya
kita lihat-lihat tadi kan, yang mana yang 100 poin, yang mana yang 200 poin, gitu kan, untuk kita sapa-sapa. Nah, siapa tahu downline-nya ini yang bulan lalu 100 poin, kan kita tetap bisa chat gitu ya. Jadi misalnya si A ini si A gitu kan, tapi kita mau masuk nih ke bawah si A, ke B, C, D, E, F gitu kan. Nah, itu ambil dari data, misalnya bulan lalu dia lolos 100 poin atau belanja 20 poin gitu, itu bisa jadi alasan kita untuk sapa. Hai, apa kabar Mbak gitu, saya kenalin, saya Salsa, branding director Mbak di Oriflame. Mbak, saya lihat di data bulan lalu Mbak belanja 20 poinnya gitu. Gitu loh, maksudnya kan kita nggak harus memulainya itu kan bisa sapa gitu ya, karena kan kita masih apply-nya di Oriflame gitu, atau Mbak tahu nggak promo bulan ini, Mbak udah punya katalog nggak, kayak gitu. Nah, ketika si downline-nya ini juga kan kita bisa lihat responnya ya, apakah dia hanya read saja atau dia memang mau terbuka ngobrol ke kita. Kalau dia balas chat kita bisa lanjutin ngobrol kan enak nih gitu. Tapi kalau misalnya downline-nya ini juga tertutup sama kita, nggak balas chattingan, ya itu memang agak susah sih. Kalau agak susah berarti kamu tetap pepet atau kamu akhirnya oh ya udah kamu maksudnya kamu diemin kah atau gimana? Ada batas waktunya juga nggak? Cari di bawahnya lagi Mbak Nov. Oke, good. Tetap lihat di bawahnya. Terus ya alasannya kenapa? Biasanya gini, kamu tuh serius kan mau di Oriflame, tapi alasannya kenapa gitu? Oke deh, aku nggak usah chattingin downline-mu, tapi yang mana nih? Gini, maksudnya saat kita mau kerja sama orang gitu ya, ada orang yang mau serius nih, Kak, aku mau manajer nih bulan ini, oke, kan kita buka tuh datanya, kan kita baca tuh satu-satu downline-nya gitu ya. Oh ini Kak, ini bisa nih aktif nih Kak, ini mau banget, kan kita akan baca gitu loh bareng satu. Nah, saat ngobrol itu kan harusnya terbuka sih sama dia. Masa sih dia mau jadi SM tapi dia nggak kasih kita pegang jaringannya, berarti kan ada something wrong di situ gitu. Benar, setuju. Cukup aneh kan? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak Salsa, ini aku ngambil 2 pertanyaan ya sebelum kita mengakhiri Kupatal hari ini. Kak Salsa, cara untuk mengendalikan diri supaya semangat tidak berkurang saat melakukan rekrut tapi ditolak. Biasanya kamu ngapain? Tipsnya adalah jadikan Oriflame ini sebagai lifestyle kita, bagian dari hidup kita gitu ya. Jadi seperti kita makan, seperti kita mandi, seperti kita bangun tidur bersihkan tempat tidur, ya udah besok kita tidur berantakan lagi kan, kita bangun lipat lagi kan gitu. Tapi kan tetap kita lipat gitu ya, kayak gitu sih. Maksudnya cerita itu adalah bagian dari prosesnya gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak kuat sama proses itu ya gimana, karena sampai level diamond pun rekrut itu adalah keharusan. Kalaupun teman-teman udah besar pun rekrut itu adalah hal yang keharusan. Jadi kalau kita nggak bisa ceritain proses rekrut itu susah gitu. Jadi cara pendapatnya adalah ya anggap aja kan kita ceritain dari sosial media juga kan, kebanyakan saat-saat seperti ini teman-teman tiap hari main sosial media kan, main Instagram kan gitu. Main Instagram itu kan keseruan gitu. Ya udah, saat kita cerita pun jadikanlah itu sebagai sebuah keseruan. Jadi kalau aku triknya Mbak Novi, karena kan aku maksudnya bangun tidur tuh kan udah banyak yang harus dikerjain. Jadi triknya ketika aku bangun tidur, sebelum aku turun ke bawah untuk siap-siap segala macam beresin anakku dan masak, biasanya aku sudah posting tuh di Instagram story minimal 3 slide kayak gitu kan, tentang semangat lah, menyebar semangat atau apa buat biasanya tuh pagi aku harus share gitu. Jadi nggak melulu teman-teman di sosial media tuh kita 24 jam pegang. Justru aku batasin banget di sosial media aku, kayak main Instagram tuh aku batasin banget gitu, satu hari itu 3 jam aja gitu, supaya aku masih punya waktu untuk urus anak, masak, yang lain ngobrol sama suami gitu. Banyak aktivitas yang harus dilakukan kan. Oke, padahal kamu kalau mainan Instagram pun juga kamu sebenarnya arahnya kayak branding juga kan, Sa? Iya, setelah posting ya udah handphonenya aku letak Mbak gitu. Jadi emang batasin, maksudnya untuk Instagram sendiri kamu misalnya per hari itu 3 jam, terus Facebook itu, kamu main Facebook juga nggak? Main di Facebook. Lebih banyak Facebook atau Instagram?
lebih banyak Instagram. Oke, lebih banyak Instagram. Berarti kalau Instagram 3 jam, berarti Facebook kamu kira-kira berapa? Berapa jam yang kamu kasih waktu? Facebook itu aku biasanya untuk komen-komenin online sama untuk live di Facebook group itu sih. Karena kalau live itu kan bisa 1 jaman ya, Mbak. Oke, berarti lebih beda ya tools yang kamu pakai ya. Facebook group itu kan memang buat kerja gitu ya, memang buat live. Nah itu kan kayak 2 hari sekali tuh aku pasti live di core team gitu kan, sama mereka ngajarin apapun kayak gitu. Nah kalau Instagram itu kan kayak lebih tools merekrut buatku gitu, karena rekrutanku tuh sekarang banyak di Instagram. Dan teman-teman boleh cek tuh dari Instagram ke setting, klik aktivitas Anda supaya teman-teman tahu berapa jam per hari teman-teman screen time di Instagram. Oke. Itu bisa dibatasin gitu. Jadi emang udah tahu gitu ya batasnya ya, targetnya sendiri setiap hari itu seperti apa. Wow, oke. Salsa, ini ada juga yang terakhir pertanyaan ya. Pasang iklan nggak, Sah, kamu? Jujur ya, Salsa sampai sekarang baru 2 kali iklan di Instagram. Sisanya dari branding. Iklan pun kayak kurang engage gitu sama rekrutannya Mbak, bondingnya kurang dapat. Tapi kalau dari branding itu, ketika dia baca cerita kita, dia melihat ada kesamaan dengan kita, gitu ya, dia pun datang ke kita itu bukan hanya, dia pun datang itu dengan cerita. Mbak, aku tuh baca cerita kamu, aku tuh terinspirasi, aku juga mengalami hal yang sama. Nah, itu aja udah dapat satu kesamaan kan sama dia. Jadi kita ngobrolin lagi, Mbak ajarin aku dong Oriflame gitu kan. Nah, itu kan lebih dapat gitu sih kalau Salsa biasa dari cerita di sosial media sih Mbak. Oke, jadi iklan itu baru 2 kali aja karena menurut kamu engage-nya nggak terlalu dapat di kamu, jadi lebih banyak adalah branding ya, karena memang menceritakan cerita diri kamu sendiri pun itu sudah bisa attract people ya, untuk mereka, oh ini ada Salsa gitu, untuk akhirnya baca kisahnya Salsa, terus akhirnya bisa tanya-tanya ke Salsa. Bener ya saya? Iya benar, atau aku kurang iklan kali ya, aku next coba lagi deh. Tapi kalau misalnya memang kekuatan kamu di situ ya tetap why not gitu kan, karena kan setiap orang kan kerjanya kan beda-beda kan. Iya Mbak. Oke, kalau kayak begitu Salsa, terima kasih banyak Salsa. Tapi walaupun kita pakai telepon ya kan, Salsa nggak bisa masuk ke room nggak apa-apa. Yang penting teman-teman semuanya bisa dengar langsung gitu kan. Terus ada yang nanya-nanya juga langsung udah bisa dijawab Mas Salsa. Untuk quotes terakhir kamu dong, mungkin kamu ada pesan untuk teman-teman yang hadir di Kupat Tahu hari ini. Oke teman-teman, untuk quotes terakhir nih, bentar ya. Dicatat ya. Mbak bisa dengar kan suaraku? Bisa banget. Nah, ini yang aku pegang banget teman-teman, kata-kata dari Martin Luther King. If you cannot fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Intinya, dengan segala kondisi kita saat ini, segala keterbatasan kita, segala kekurangan kita, kalau memang teman-teman punya impian di Oriflame, maju terus, jalan terus, kerjain terus, belajar terus, coba terus, teman-teman pasti sampai. Ya, benar banget kalau kayak gitu. Yang tadi yang seperti Salsa, pokoknya diamond itu harus dikejar dan harus jadi, harus dapat pokoknya, ya kan? Iya. Oke. Untuk menutup Kupat Tahu, kita tepok Oriflame dulu, Salsa. Oke. 3, 2, 1. Oriflame. Yes, Indonesia nomor 1. Naik title 2020. Terima kasih Salsa. Bye Salsa. Salam buat keluarga ya di Medan.